صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa ba'du. Fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa dhakkirhum bi ayyamillah. Sadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarramun, para asatidz, segenap pengurus taklim malam Sabtu Masjid Jami' At-Tawwab yang mulia. Malam hari ini, selepas kita solat maghrib berjamaah, yang tentu harapan dan doa kita, rangkaian ibadah-ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan yang banyak kepada kita semuanya dari apa yang telah berlalu daripada bulan Rajab, dan juga Allah berikan keberkahan yang banyak kepada kita semua pada hari-hari yang tersisa daripada bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita sampaikan umur kita mengalami bulan suci Ramadan, dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mengisinya dengan amaliyah-amaliyah yang Allah ridai. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita tidak mengkaji Fathul Muin karena malam ini kajian harus ditutup berkenaan dengan Jumat depan, Kamis depan ini, tanggal 25 April, tawakuf majelis di Madinah dan di Mekah, keberangkatan tanggal 25 April. Jadi sepertinya satu malam Sabtu itu sudah ada di Madinah, kalau dilihat daripada jadwal yang ada. Oleh karena itu, malam hari ini kajian kita harus ditutup sementara menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Saudara-saudara sekalian, satu di antara pesan Nabi dalam satu hadis yang memang diperdebatkan oleh para pakar hadis, Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Rajab bulan Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulan umatku. Hadis itu
tidak menafikan, ada juga ulama yang berkata maudhu', begitu, palsu katanya. Tapi tidak sedikit juga ulama yang mengata bahwa itu adalah hadis di antara hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dhaif, ya meski dhaif tapi hadis didukung oleh hadis-hadis yang banyak di dalam Fadailu Rajab. Al-Imam Al-Muhaddis Mulla Ali Qari tuliskan ini hadis, bahkan beliau bilang ini hadis adalah hasan li ghairi. Jadi karena hadis dhaif tentang Rajab itu banyak, sehingga dari dhaif itu naik menjadi hasan li ghairi. Begitu kata ba'dul muhaddisin. Saudara, bila Nabi kita menyampaikan Sya'ban bulanku, ada apa di bulan Sya'ban? Seorang ulama besar dari Mekah, Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, beliau tulis tesis tersendiri dengan judul Madza bi Sya'ban, ada keagungan apa di balik bulan Sya'ban, begitu. Dan banyak ulama menulis di dalam kitab-kitabnya tentang keagungan daripada bulan Sya'ban. Ketika Nabi menyampaikan Sya'ban adalah bulanku, kenapa Sya'ban disebut bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada banyak alasan. Yang pertama, ayat yang ada di dalam surat Al-Ahzab, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat, kata para ulama-ulama tafsir sekaliber Al-Imam Al-Allamah Al-Mufassir Al-Faqih Syekh Ibnu Abi Saif Al-Yamani menyatakan nazalat hadhil ayah fi Sya'ban. Ayat perintah tentang salawat itu Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan Sya'ban. Korelasinya saudara, berarti salah satu maknanya Sya'ban bulanku adalah Sya'ban bulan di mana umat kudu banyak-banyak baca solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan Nabi ibadah cukup getol bila sudah masuk bulan Sya'ban. Sayyidatuna Aisyah bercerita, Nabi itu kalau udah Sya'ban puasanya banyak, begitu. Itu Sya'ban, bulan di mana ayat perintah bersolawat kepada Nabi turun pada bulan Sya'ban. Berbicara solawat, perlu diketahui oleh kita semua saudara, solawat ini ada 3 tarekat. Jadi tarekat kita
di dalam membaca solawat seperti apa yang ada di dalam Hidayatul Adhkiyah dari kajian tasawuf di masjid ini juga dan belum tamat di awal-awal itu, walikulli wahidihim tariqun min turuq yakhtaruhu fayakunu min dha wasila. Bagi tiap-tiap seorang sufi itu memiliki tarekat tersendiri dari berbagai tarekat, yakni jalan-jalan menuju wusul kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia pilih. Dan dari tarekat yang dia kerjakan itu benar-benar dia bisa sampai kepada Allah musyahadah, bisa menyaksikan kebesaran Allah. Tarekat baca salawat itu ada 3 tarekat. Ada 3 tarekat di mana orang baca salawat kepada Nabi. Yang pertama namanya at-tariqatul ulya, tarekat atas. Yang kedua namanya tariqatul wusta, yakni tarekat menengah. Ada namanya tariqatud dunya, tarekat dasar. Ada 3 tarekat itu. Kapan orang masuk pada kategori tarekat atas? Bila mana orang itu membaca solawat kepada Nabi dalam satu hari minimal 12.000 kali. Bila orang baca solawat kepada Nabi minimal dalam satu hari berapa? 12.000 kali. Namanya tingkat atas. Kalau sekolah kira-kira SMA gitu, atas. Ada namanya tarekat wusta, menengah. Kalau sekolah namanya SMP begitu. Yaitu bila mana orang baca solawat kepada Nabi dalam satu hari 1000 kali minimal. Dalam sehari 1000. Itu namanya disebut menengah. Menengah atau sekolah istilahnya SMP. Jadi tingkat SMP itu bila orang baca salawat kepada Nabi minimal sehari berapa? 1000. Ada namanya tingkat dasar. Tingkat dasar itu adalah bila mana orang baca salawat kepada Nabi dalam satu hari minimal 300 kali. Ini namanya disebut tingkat dasar. Kalau sekolah namanya SD. Yang menjadi bahan renungan saudara, kita yang di Masjid At-Tawwab ini kira-kira tingkat mana? Apa bunda? Tingkat apa? Iya, PAUD. Berarti sehari 100 enggak dapat. PAUD. TK 200. PAUD playgroup. Ya bagus daripada kagak. Alhamdulillah dah. Oh gitu. Saudara, banyak faedah, banyak manfaat
bila mana kita banyak baca salawat kepada Nabi, begitu. Dan ulama banyak tulis dalam berbagai kitab. Ada kitab Jilaul Afham, dan macam-macam itu tentang salawat. Ulama tulis tentang fadailus salat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, saudara, kata ulama, i'lam ya akhi anna kathratas salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam majlabatun lil ghina wa maqdiyatun liduyun. Kata ulama, saudara, perlu diketahui bahwa banyak-banyak baca salawat ama Nabi itu di antara keuntungannya mendatangkan kekayaan dan melunasi hutang-hutang. Begitu. Jadi banyak baca salawat ama Nabi itu bisa mendatangkan kekayaan dan bisa melunasi hutang-hutang. Saudara sekalian, ini yang hadir di At-Tawab ini kira-kira pengen kaya enggak ini? Oh, kayaknya yang diam-diam nih pengen miskin. Kita doain, sebab bulan Sya'ban manjur. Kalau doain orang jadi orang miskin, biasanya jadi miskin biasanya. Begitu itu. Jadi saudara-saudara ini yang di At-Tawab ini kira-kira pengen kaya enggak? Pengen kaya enggak? Kayaknya kepaksa kayaknya. Begitu. Begitu. Ini kaya katanya saudara. Dan bisa melunasi hutang-hutang. Sababnya dari mana aja itu? Sababnya. Ya, itu begitu. Seorang ulama besar berkebangsaan Mesir. Moga kita bisa berziarah ke Mesir. Di sana ada 7.000 sahabat dikuburin makamnya di Mesir. Ratusan ribu tabi'in, wali-waliullah, bahkan Nabi banyak di Mesir. Ada Nabi Harun, makamnya di Sinai di Mesir. Nabi Saleh di Sinai di Mesir. Nabi Daniel di Alexandria di Mesir, berdekatan dengan Luqman Al-Hakim yang namanya diabadikan dalam Al-Quran di Alexandria di Mesir. Kalau mau diterusin jalannya nanti ketemu sahabat Abu Darda namanya. Mesir banyak wali-wali Allah. Syekh Husna Asyarif bercerita, dulu di Mesir itu ada orang kaya raya, pengusaha hebat. Pengusaha hebat. Namun seiring berjalannya waktu menurun usahanya, sampai menurun drastis, sampailah jatuh miskin. Jadi utang banyak. Orang yang punya utang itu biasanya nomor handphone juga ganti-ganti begitu. Betul enggak? Tuh, yang punya utang tuh, betul aja dah tuh. Tuh, betul begitu. Telepon mati mulu kadang. Itu begitu. Sampai ada orang nganterin berkat, nganterin nasi ke rumahnya itu, ngetok pintu, Assalamualaikum gitu. Itu dia bilang sama anaknya, bilang, ayah nggak ada. Saking ketakutan orang nagih. Itu orang punya hutang. Kira-kira kan begitu. Tuh orang punya hutang, puyang. Orang punya hutang itu banyak bohongnya. Itu lebih dekat sama bohong.
Itu orang punya utang. Apa penguasa-penguasa yang bohong itu punya utang banyak ya? Iya nanya doang, nanya, bukan nuduh, nanya ya kan. Jadi akhirnya utang itu mencapai 500 dinar. 500 dinar. 1 dinar itu 4 gram emas. 4 dikali 500 berapa tuh? Hah? Masa 2 juta? Wah, ngantuk nih, saya mau tutup ini. Apa masih puyeng kepalanya ini ya? 500 dikali 4 berapa? Berapa? 2000 gram. 2000 gram. 2000 gram itu berapa kilo? 2 kilo. 2 kilo emas. Saya sederhanakan agar supaya lebih mudah dicerna, 5 juta begitu, biar sama-sama melimanya aja, biar gampang jadi kita ngitungnya begitu. Tapi di kitab tidak ada 5 juta tulisan itu, 500 dinar gitu. Dia puyeng lah, kemana-mana hutang, mana-mana hutang. Akhirnya dia ingat temannya dia yang dulu pernah dibantu, sekarang masih maju usahanya. Akhirnya dia paranin mau minjem. Singkatnya cerita bahwa dia mau minjem uang buat usaha sebanyak 500 dinar. Lalu temannya ini bilang, itu besar, 500 dinar bukan uang sedikit. Kapan mau gantinya? Jawab bulan depan. Biasa orang minjam kan begitu. Nggak tahu udah bayarnya kapan, nggak dapat. Bulan depan. Baik, pinjemin 500 dinar. Dan jujur, udah dapat 5 dinar dibagi-bagi. Kalau ibarat kita uang 5 juta, 50.000 warung ini, 100.000 warung itu, ada 200.000 ini. Habis duit itu buat bayar hutang. Dengan modal ya ngutang. Jadi utang lunas kepada banyak orang, sekarang ngumpul pada 1 orang. Kan ringanan, jadi telepon enggak kangkring-kangkring ya kan. Begitu. 1 orang. Saudara-saudara sekalian, saya singkat, sudah sebulan begitu. Kalau enggak nantinya keburu Isa belum selesai saya cerita. Udah sebulan, ditelepon enggak diangkat. Biasa orang punya utang ya kan. Karena usaha demi usaha hanya cukup untuk makan, tidak bisa mendongkrak. Kelebihan bisa bayar utang. Lalu kemudian itu temannya datang. Ternyata teman lebih kejam dari orang lain. Diseret ke pengadilan. Qadhi namanya, qadhi. Qadhi itu kalau di Indonesia dibagi 3. Ada polisi, ada jaksa, ada hakim. Itu qadhi bahasa Arabnya. Dibawa pengadilan, anggap dia ke bawah polsek. Kalau sini polseknya mana? Ciledug ya. Bawa polsek Ciledug begitu. Bawa polsek. Habis enggak bayar, bawa. Ya ditanya, BAP lah kalau di polsek. Di pengadilan ya ditanya-tanya. Dia ngaku, ya emang saya punya utang 500 dinar. Saya belum ada uang untuk bayar. Enggak ngerti itu. Penjara. Tahan. Dia tinggal. Lalu dia bilang begini. Kata dia sama hakim, Pak Hakim, saya kalau boleh besok aja di penjaranya. Saya mau pulang dulu.
Kata hakimnya, ada apa begitu? Saya kan belum tahu istri saya ini di bawah ini, nanti nyari-nyari. Jadi besok aja. Lagi juga belum ada salinan, di penjara pakai baju yang di badan doang. Kata hakim, paling juga bohong, mau kabur. Begitu. Dia bilang, enggak, demi Allah. Dah, demi Allah. Ngomong demi Allah itu berat dalam bahasa Arab. Akhirnya hakim bertanya, supaya saya mantap yakin kau besok balik, jaminanmu apa? Apa jaminanmu? Dia bingung ditanya jaminan. Akhirnya dia ingat orang yang paling baik nolongin orang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, jaminan saya Nabi Muhammad begitu, kalau saya besok kagak datang, saya bukan umatnya Nabi Muhammad lagi. Ini omongan beresiko, berat ini. Hakim percaya karena jaminannya Nabi. Dia pulang. Lalu ditanya oleh istrinya itu, dari mana? Dicari-cari nggak ada. Dia bilang, saya dimasukin ke pengadilan, harus dipenjara gara-gara utang ya yang sama kawan kita 500 dinar belum bayar. Begitu kata dia. Loh, terus kok bisa pulang? Saya minta besok. Loh, itu hakim percaya, kata bininya. Jaminan saya Rasulullah. Kaget bini. Saya bilang, kalau besok nggak datang saya bukan umatnya Nabi. Nangis bininya, nangis. Begitulah istri solehah. Laki pusing, dia ikut pusing. Enggak kayak bininya sebagian orang. Lagi-lagi payah, dia bilang, aduh po laki gua geblek banget, geblek. Ada nggak yang model begitu? Bininya siapa itu? Aduh, ini ndak bagus itu. Ini ndak, dia nangis. Dia bilang, benar, memang begitu. Imam Busiri berkata di dalam burdahnya, ya akramal khalqi, mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Wahai Nabi Muhammad, tidak ada sandaran dan pegangan bagiku dalam menghadapi problem berat kecuali hanya kepadamu. Tolonginlah. Itu ulama banyak begitu, nyandar sama Nabi. Sebab Nabi di antara namanya Ghausul Ibad, tukang nolongin hamba-hamba Allah. Nama lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditulis di dalam Dalailul Khairat oleh Al-Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Kata bininya, bang, kalau begitu malam ini kita wirid aja, baca solawat sama Nabi. Baca solawat aja. Maka malam itu habis isa wirid, bininya kamar sini, lakinya kamar sini, wirid. Biasa nyari tasbih. Itu udah biasa itu, kalau lagi puyeng tasbih dipegang. Kalau udah dagangnya lancar tasbih digantung. Kan banyak orang model begitu ya. Banyak enggak? Enggak ada. Alhamdulillah kalau enggak ada. Begitu. Dia wirid tuh 100, 200, Allahumma salli Muhammad segala macam. Wah, panjang. Sampai malam itu 1000, 2000, 3000, 10.000 udah enggak kehitung. Malam itu baca salawat sama Nabi. Ampailah dia saking siang kecapean ketiduran malam itu. Tidur. Dia mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimpi ketemu Nabi. Kata Nabi, kenapa mukamu murung begitu? Ma akhzanak, apa yang membuat kau berduka dan sedih? Dia bilang, punya utang Nabi, punya utang. Ini harus masuk penjara besok. Begitu. Kata Nabi, kalau utangmu pengen lunas,
datengin orang yang di ujung kampung, rumahnya sebelah kanan. Bilang sama dia, Nabi nyuruh ente bayarin hutang. Begitu. Dia bilang. Lah kata dia, ya Rasul, apa dikata? Bisa dibilang penipuan model baru. Mau nipu pakai nama Nabi? Enggak. Bilang aja sama dia, salam dari saya. Kalau dia minta bukti kebenaran ini kalammu, dia itu tiap malam baca sholawat 10.000 kali tiap malam, nggak pernah kurang, dan udah jalan 10 tahun. Bininya aja nggak tahu, bininya apa yang diwirid oleh dia, nggak tahu itu 10.000. Cuman malam ini dia bingung ketiduran. Udah 10.000 apa belum? Begitu. Sampai nama dia udah 10.000 dan sholawatnya udah saya terima sholat dia. Begitu. Dia ngendusin kira-kira jam 4 pagi. Subuh dah. Kalau subuh ya langsung buru-buru. Begitu. Orang punya hajat mau bangun juga pagi-pagi itu. Biasa. Parah nih. Ketok pintu, singkat aja dah, ketemu ngampein, Bapak alhamdulillah saya semalam ngimpi ketemu Nabi dan Nabi kirim salam kepada Bapak. Dia girang, alhamdulillah Nabi ngirim salam sama saya. Lama saya tunggu. Terus dalam mimpimu apa yang diomongin Nabi? Mohon maaf Bapak, kalau kata orang Jawa tuh nggak pernah ngomong 5.000 nggak bisa, bisanya nyun sewu aja bisanya. Itu begitu. Mohon maaf Bapak, kata Nabi Bapak ini disuruh bantuin saya bayarin utang 500 dinar. Begitu. Lo lari nangis, dia jadi melotot ketawa, motot marah dia. Aduh, penipuan model baru, menipu atas nama Nabi Muhammad. Tapi dia bilang demi Allah saya semalam mimpi. Dia mulai dengan demi Allah dia mulai percaya. Kata dia, kalau memang itu Nabi yang nyuruh, apa buktinya biar saya yakin? Kata Nabi, Bapak ini tiap malam baca salawat 10.000 dan udah 10 tahun. Cuman malam ini Bapak bingung ketiduran. Udah 10.000 belum? Itu orang dari tadinya marah nangis lagi. Bini saya aja nggak tahu. Alhamdulillah kalau salawat saya diterima. Iya kata Nabi, salawat diterima. Dia masuk kamar, kasih duit 500 dinar. Nih buat berutang. Keluarin lagi duit dari kantong kanannya 2.500 dinar. Ini sebagai ucapan makasih bahwa salawat saya diterima oleh Nabi. Kalau bahasa 5 dinar saya gampangin biar kecil, 5 juta, maka 25 dinar itu 2.500 itu sama dengan 25 juta. Jadi ngantongin duit berapa juta tuh orang? Hah? Berapa juta itu? Hah? Berapa? 30 juta. 3.000 dinar, ya kan? 500 tambah 500 begitu. Biar gampang aja saya ngitung, daripada dia dinar puyang. 30 juta. Udah dapet duit, dia lari ke pengadilan. Kan janji dia mau ke pengadilan. Sebelum penjara dia mau bayarin. Itu hakim lagi duduk diri. Lagi duduk. Dia diri hakim. Diparanin itu duduk. Marhaban ya akhi, ahlan wasalan, selamat datang saudaraku. Diciumin. Tenang. Nih, dikeluarin duit 500 dinar. Bayarin utangmu sama seorang kaya tuh. Loh, ini si miskin bingung. Kemarin hakim marah-marah, melotot-melotot. Sekarang bagi duit nangis-nangis. Ada apa ini? Kata hakim, berkat Anda saya semalam mimpi ketemu Nabi Muhammad. Begitu. Nabi saya semalam mimpi. Kata Nabi hakim, bayarinlah hutang si miskin tuh. Kalau kau bayarin hutang si miskin, maka nanti urusan-urusanmu di akhirat saya yang membela.
bila berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kasih 500, dan ini 500 lagi dinar sebagai bisa ngimpi ketemu Nabi seumur-umur. Kalau digampangin 10 juta. Jadi udah dapat berapa duit itu? 40 juta. 40 juta. Kata hakim itu, udah sono, sebelum dia datang nanti nyuruh saya di penjara, bayarin dulu. Takut emosi belum reda, dia keluar dari kantor pengadilan, di gerbang ketemu sama tuan utang. Dia peluk lagi, cium, dia nangis. Utang ente bebas, bebas, begitu. Dia bingung, kenapa bisa begini? Kata dia, tuan utang bilang, berkat engkau saya semalam mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Nabi saya mimpi ketemu Nabi, bebasinlah orang kaya, utangnya si miskin. Kalau kau bebasin, nanti di akhirat saya yang menjadi pemberi syafaatmu. Jadi bebas, dan ini dikasih 500 dinar sebagai makasih, berkat ente jadi saya bisa ngimpi ketemu Nabi seumur-umur, belum pernah ngimpi ketemu Nabi. Gondorua mulut tiap malam mimpinya orang jelas. Kasih 500 dinar lagi, berapa tuh dapatnya tuh kalau juta tuh? 45 juta. Coba. Itu orang jadi orang kaya baru, modal usaha. Berkat apa? Berkat banyak-banyak baca sholawat kepada Nabi. Baca sholawat kepada Nabi. Dan ini Sa'ban, bulan turunnya ayat perintah sholawat. Jadi benar juga, banyak baca sholawat itu mendatangkan kekayaan dan dapat melunasi utang. Utang lunas, duit dapat. Enak enggak? Itulah keuntungan orang-orang yang baca sholawat kepada Nabi. Kalau pengen punya duit banyak, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya motor, banyakin baca sholawat sama Nabi yang banyak. Begitu. Kedua saudara, bulan Sya'ban disebut bulanku, bulan di mana umat kudu banyak ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, majlis itu selalu kalau ziarah ke Madinah atas nama majlis di Sya'ban, dan ditetapin 19 Sya'ban adalah hari berangkat ziarah ke Madinah. Tahun lalu 19 Sya'ban, tahun ini insyaallah di 19 Sya'ban kita jalan ke Madinah, Kamis itu. Dan nanti Allah panjangin umur, sebelum Sya'ban tahun depan pun juga begitu. Pokoknya Sya'ban. Berbicara ziarah ke Madinah, kata Al-Imam Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Muawanah, wa'lam ya akhi, law ji'ta ilal Madinah li ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam bi'ainai ra'sik min aqsa biladil Islam lam tuaddi syukra ni'matil hidayah allati awsalaha Allahu ilaika min yadihi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, kata Imam Haddad, andai kau datang ke Madinah dari negeri nun jauh di sana, dari larangan menuju Madinah, bi'ainai ra'sik, dengan dua bola mata kepalamu, biar gampang ngesot, duit banyak enggak mau dipakai, biar terima kasih sama Nabi, pakai ngesot dari sini jalannya, enggak pakai duit, enggak pakai pesawat, enggak pakai mobil, jalan ngesot, pengen balas jasa Nabi Muhammad.
ngesot dari kampungnya menuju Madinah, yang mana kampungnya nun jauh dari Madinah. Kata Imam Haddad, lam tuaddi syukra ni'matil hidayah, Anda belum bisa membalas secuil jasa, Anda belum bisa berterima kasih kepada Nabi, belum bisa menunaikan rasa syukur atas nikmat hidayah Islam yang Anda dapat melalui Nabi, meski lewat wasilah demi wasilah. Hendak kebayar jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendak kebayar. Kita mondar-mandir ke Madinah ziarah ke Nabi, hendak kebayar. Betapa besar jasanya Rasulullah kepada kita. Bila nabi-nabi terdahulu pegel melihat umatnya banyak dosa, mampus. Nabi sabar, jangan dihukum umatku di dunia, akumulasi aja di akhirat, tunggu dia, biar dia diberi kesempatan bertaubat. Padahal Nabi ditawarin oleh Allah, ya Muhammad, lau syi'ta aj'al laka umura ummatik. Kata Allah, wahai kekasihku, wahai Nabi Muhammad, andai kau mau, kalau kau mau, saya bakal serahin sepenuhnya kepadamu urusan umatmu. Terserah kau dah, mau mampusin, terserah. Yang megelin kelakuannya itu. Tapi Nabi tidak. Anta arhamu bihim minni, engkau lebih sayang kepada umatku dibanding aku. Jangan namaku, engkau saja yang lebih tahu tentang umatku. Itulah Nabi. Ya Allah, banyak jasa Nabi, maka Sya'ban adalah bulan yang luar biasa, penting. Di antara kehebatan Sya'ban ada malam nisfu Sya'ban, besok malam 15 bulan Sya'ban. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, sudah baik, jadi enggak segini aja. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman, Imam Tabarani di dalam kitab Mu'jam Al-Kabir dan kitab Mu'jam Al-Awsat, Imam Hakim dalam Mustadraknya, Imam Ibnu Khuzaimah di dalam Sahihnya, Ibnu Hibban dalam Sahihnya, bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haythami di dalam Majma'uz Zawaid menyatakan rijaluhu siqat, perawinya semuanya adalah perawi yang adil. Malam nisfu Sya'ban itu innallaha ta'ala la yattali'u ala ibadihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrik aw musyakhid. Udah dah. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala bertajalli pada malam nisfu Sya'ban. Maka Allah ampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bermarah-marahan. Orang yang bermarah-marahan enggak diampuni sama Allah. Orang yang ribut enggak diampuni sama Allah. Enggak. Maka sebelum nisfu Sya'ban dah, apalagi suasananya habis pilpres, nyedot pikiran, tengkar mulut orang-orang, dah kita tutup. Udah selesai tugas kita nyoblos dah,
Nggak usah seliweran di beranda Facebook saya, anak-anak majelis nulis lagi, aduh panjang, jadi pegel bacanya. Nggak usah begitu. Kita udah selesai, tugas kita nyoblos sudah, itu udah tugasnya tukang ngitung daripada kelompok 02, tukang ngitung dari kelompok 01, ada nanti KPU, udah biarin mereka bekerja. Kita nggak usah jadi puyang-puyang kayak begini. Udah tugas kita udah selesai. Nyoblos dah kur. Yang tadinya ngata-ngatain guru-gurunya dah minta maaf. Begitu. Yang tadinya jelek-jelekin kiainya di kampungnya minta maaf dah. Yang tadinya menghina tokoh-tokoh di kampungnya minta maaf. Sebelum nisfu Sa'ban, mantu tengkar sama mertua, mertua tengkar sama mantu, saudara tengkar sama saudara. Udah, kita udah beres, tutup buku. Tugas kita nyoblos itu udah selesai sebagai memenuhi syariat hakikat Allah. Udah dah tuh, terserah dah mau yang Allah angkat jadi yang mana dah. Kita mah udah selesai begitu, terserah saja. Begitu ada BPN terkonek dengan KPU, ada tim daripada Pak Jokowi juga, TKN namanya ya, ya gitu ya, itu terkonek juga dengan KPU, ada KPU. Udah, kita mau doa saja, Allahumma walli lana khiyarana wala tuwalli alaina syirarana wala tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wala yarhamuna. Kita doa, ya Allah, berikan pemimpin kepada kami daripada kudrat iradatmu, orang-orang pilihan, orang-orang terbaik kami. Jangan kau berikan kepemimpinan untuk mengurusi urusan kami, orang-orang yang jahat dan buruk kepada kami. Tuhan, jangan berikan jabatan lantaran dosa-dosa kami yang begitu banyak, orang yang tidak punya rasa takut kepadamu dan tidak sayang kepada kita masyarakatnya. Kita doa saja. Udah, enggak usah kita ribut begitu. Udah kur nisfu Sa'ban, ntar enggak dapat ampunan, rugi. Kita udah close, kita mah udah ngaji. Tadinya enggak mau makmum sama imam, imamnya beda sama kita, gua juga ikut. Ada sekarang akur dah. Begitu. Itu keagungan nisfu Sa'ban, dan masih banyak keagungan nisfu Sa'ban.